Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati untuk kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenal lebih dekat dengan dosa ketidaksabaran. Dugaan saya, dosa ketidaksabaran merupakan dosa yang paling sering kita lakukan, bahkan nyaris setiap hari kalau kita mau mengakui dengan jujur. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala dan kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu sebagai anak-anak-Mu yang membutuhkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, roh-Mu yang sudah ada di dalam hati kami, membantu kami menangkap kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya kami yang menangkap, tetapi firman-Mu juga menangkap diri kami, sehingga kami dibentuk selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kiranya nama Yesus ditinggikan sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan setiap kami siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari saudara-saudara kita buka nats kita yang terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai yang ke-11. Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar, dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan atau kesabaran Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih, kita hidup di zaman serba instan. Artinya, segala sesuatu harus berlangsung secara cepat. Kita tidak suka dengan antrian yang panjang. Kita tidak suka dengan kegiatan menunggu. Apalagi ditambah dengan teknologi yang semakin canggih pada zaman ini, di mana kecepatan dan efisiensi menjadi faktor yang sangat dicari-cari. Bila ada dua merek komputer yang ingin kita beli, kita pasti mempertimbangkan mana yang lebih cepat kerjanya. Bila ada dua restoran yang sama-sama enak makanannya, tentu kita akan memilih restoran mana yang penyajiannya paling singkat. Konsekuensinya, kita lahir di tengah zaman ini, ya, kita menjadi orang-orang yang sulit bersabar. Oh iya, saudara. Menumbuhkan dan memelihara kesabaran di tengah zaman ini adalah perkara yang luar biasa sukar. Bahkan seringkali kesabaran itu tidak lagi dianggap sebagai hal yang baik atau positif, bukan? Orang yang sabar sering dianggap bodoh, lemah, tidak berdaya, tidak kuat. Kita tentu mengenal pepatah yang berbunyi, orang sabar disayang Tuhan. Tetapi tahukah kita bahwa ada plesetannya? Orang sabar itu ngenes. Orang sabar itu kasihan. Orang sabar itu makan hati. Kenapa saudara-saudara? Karena memang itulah orang-orang dunia saat ini melihat orang yang sabar. Orang yang sabar itu lemah, bisa diinjak-injak orang lain. Orang yang sabar itu bisa diserobot sama orang yang lain. Orang yang sabar itu tidak bisa maju. Nah saudara, mari kita akan sama-sama renungkan tentang ketidaksabaran ini. Bahkan Alkitab menyebutnya sebagai dosa. Saudara, saya akan mulai dengan pertanyaan, mengapa ketidaksabaran itu dosa? Saya akan memberikan 4 alasan sekaligus. Yang pertama, saudara-saudara, ketidaksabaran itu bertentangan dengan karakter Allah. Ya, ketidaksabaran bertentangan dengan karakter Allah. Saudara, kita tentu tahu sebagai orang percaya bahwa Allah kita adalah pribadi yang sangat sabar. Itu yang dikatakan dalam Keluaran 34 ayat 6. Tuhan Allah
penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, tentu Dia ingin kita menjadi serupa dengannya. Bila Dia adalah pribadi yang sabar, maka Dia menghendaki saya dan saudara juga menjadi orang-orang yang sabar karena kita adalah anak-anaknya. Kolose 3:12 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita harus mengenakan kesabaran setiap hari. Saudara, kalau engkau perhatikan Kolose 3:12 ini, dengan segera kita menyimpulkan bahwa kesabaran itu bukan urusan temperamen. Saudara tidak bisa berdalih, oh saya memang dilahirkan bukan sebagai orang yang sabar. Saya tipe A, saya orangnya gerasa gerusu, saya orangnya suka cepat. Saudara, menurut firman Tuhan, kesabaran atau tidak sabar itu bukan soal temperamen. Saudara harus mengenakan kesabaran setiap hari, kata Kolose 3:12 tadi, seperti kita mengenakan pakaian. Jadi ini bukan urusan temperamen, saudara. Kesabaran itu merupakan keputusan dan pilihan yang harus kita ambil setiap hari sampai itu membentuk karakter kita. Saudara-saudara jangan lupa ya, Galatia 5 juga mengatakan kesabaran adalah buah roh. Artinya kalau saudara percaya Tuhan, saudara sudah ada Roh Kudus dalam hatimu, artinya seharusnya saudara pun menghasilkan buah ini. Ya, karena memang Roh Kudus membentuk diri kita seturut dengan karakter-karakter ilahi. Salah satunya adalah kesabaran. Alasan kedua, saudara-saudara, ya, mengapa ketidaksabaran adalah dosa? Yang kedua, karena ketidaksabaran seringkali melahirkan dosa-dosa yang lain. Ya, banyak contoh di Alkitab. Misalnya ya satu saja dalam Perjanjian Lama, ada satu kisah ya tentang Raja Saul dicatat dalam 1 Samuel pasal 13. Saat itu Raja Saul mau berperang melawan pasukan bangsa Filistin yang telah mengepung bangsa Israel. Tetapi jumlah pasukan bangsa Filistin lebih besar, ya, lebih kuat dibandingkan pasukan bangsa Israel. Itu sebabnya bangsa Israel gemetar menghadapi musuhnya ini. Ya, kemudian Saul memanggil Nabi Samuel untuk berdoa, ya, supaya Tuhan memberikan kemenangan di pihak Israel. Ya, tetapi saudara-saudaraku, setelah lama ditunggu, ya, sampai 7 hari Nabi Samuel nggak datang-datang juga, akhirnya Saul kehilangan kesabaran. Ya, Saul langsung membakar kurban hewan dan berdoa kepada Tuhan. Padahal membakar kurban hewan itu tugas orang nabi, ya, bukan tugas Saul sebagai raja. Perhatikan, saudara-saudara, ya, ketika Nabi Samuel datang dan Nabi Samuel melihat Saul membakar kurban bakaran, ya, Nabi Samuel langsung menegur Saul. Saul tidak sabar, ya, sehingga akhirnya dia melakukan pelanggaran, ya, dosa di hadapan Tuhan. Saudara, Pengkhotbah 10 ayat 4 mengatakan bahwa kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Artinya kalau kita balik, ketidaksabaran bisa menghasilkan kesalahan-kesalahan besar. Ketidaksabaran kita menunggu waktu menikah akan membuat kita jatuh dalam dosa seks di luar pernikahan. Ketidaksabaran kita dalam birokrasi membuat kita dengan mudah menyogok aparat. Ketidaksabaran kita untuk menikmati kekayaan dan kesuksesan membuat kita korupsi atau menjatuhkan lawan bisnis kita dengan cara-cara yang kasar. Ketidaksabaran seorang suami terhadap kebiasaan buruk istrinya membuat dia dengan mudah main tangan kepada sang istri. Ketidaksabaran kita terhadap mobil yang berjalan lambat di depan kita membuat kita mengucapkan kata-kata yang kotor dan tidak pantas keluar dari mulut seorang anak Tuhan. Alasan yang ketiga, mengapa ketidaksabaran adalah dosa? Karena ketidaksabaran merupakan ketidakpercayaan kepada Allah. Ketidaksabaran merupakan ketidakpercayaan kepada Allah. Ya, bisa hidup karena ada akar yang tidak kelihatan di dalam tanah. Oke, saudara, kalau lihat pohon, dia kenapa bisa hidup? Karena ada akar di dalam tanah yang menopang, yang memberikan nutrisi, ya kan? Nah, saudara-saudara, kalau kita ibaratkan ketidaksabaran sebagai sebuah pohon, maka akarnya apa?
ketidakpercayaan kepada Allah. Ya, saudara perlu pikirkan ini, mungkin saudara tidak pernah atau jarang memikirkan hal ini. Banyak contoh lagi di Alkitab, ya misalnya saudara Abraham. Abraham dan Sarah dijanjikan Tuhan akan menjadi bapak, ibu dari segala bangsa, keturunannya akan banyak sekali. Tetapi sampai usia tua mereka, saudara-saudara, kok janji Tuhan belum dipenuhi. Wah, mereka nggak sabar. Akhirnya, apa yang terjadi? Abraham mengawini hambanya Hagar, ya sehingga melahirkan Ismail. Ya, ketidaksabaran Abraham dan Sarah, dua-duanya sudah sama-sama salah. Kita nggak bisa bilang Abraham yang salah atau Sarah aja gitu. Dua-duanya nggak sabar. Kenapa? Mereka hilang percaya sama janji Tuhan. Mereka ragu Tuhan akan memenuhi janjinya. Karena mereka sudah sangat tua. Ya, ada lagi cerita ketika zaman Yesaya, ya, bangsa Israel itu akan menghadapi bangsa Asyur, musuh mereka yang sangat perkasa. Bangsa Israel takut, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara-saudara? Bangsa Israel kehilangan iman kepada Tuhan yang akan membela mereka. Akhirnya apa? Bangsa Israel meminta perlindungan kepada kerajaan Mesir, kepada Firaun. Nah, Nabi Yesaya menegur mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan ini tanpa meminta petunjuk lebih dahulu kepada Allah. Mereka melakukan ini karena mereka tidak sabar. Karena mereka kehilangan kepercayaan kepada Allah yang akan melindungi mereka. Saudara-saudara, alasan yang keempat, mengapa ketidaksabaran adalah dosa? Ya, mengapa ketidaksabaran adalah dosa? Yang keempat, saudara, karena ketidaksabaran itu bisa menghancurkan kita. Jadi jangan main-main. Ketidaksabaran dapat menghancurkan kita. Saudara, saya mendapatkan sebuah laporan ya dari PT KAI, Kereta Api Indonesia, yang melaporkan selama bulan Januari sampai Oktober tahun 2020 sudah terjadi 198 kasus kecelakaan di perlintasan kereta api. Dan ada 44 nyawa hilang di dalam kecelakaan itu. Ya, jadi kecelakaan yang melibatkan kereta api yang melintas menabrak orang yang lagi jalan atau kendaraan motor yang lain, kendaraan bermotor yang lain. 44 saudara, nyawa hilang begitu saja saudara, secara konyol. Kenapa? Karena tidak sabar. Padahal urusan menunggu 1-2 menit, mereka selamat bukan? Tapi mereka nggak sabar, mereka menerobos palang perlintasan sehingga akhirnya mereka beradu dengan kereta api dan tentu saja yang menang adalah kereta api. Saudara, bila ketidaksabaran kita belum sampai merenggut nyawa kita, tetapi yang pasti ketidaksabaran menghilangkan kebahagiaan dan kedamaian dalam diri kita, bukan? Perhatikan ayat 11. Di situ dikatakan berbahagialah mereka yang bertekun atau bersabar. Artinya kalau kita balik, mereka yang tidak sabar seringkali kehilangan kebahagiaan dan kedamaian dalam diri mereka. Saudara, orang yang tidak sabar itu selalu berada di dalam kondisi batin yang penuh ketegangan dan kekesalan. Saya tidak perlu jelaskan panjang lebar, saudara bisa lihat diri sendiri dan saudara pasti mengamini apa yang saya barusan katakan. Bukan hanya diri kita yang menjadi korban, ketika kita tidak sabar, orang lain, orang dekat kita pun menjadi korban dari ketidaksabaran kita. Karena itulah yang dikatakan di dalam ayat 9, bukan? Bahwa ketika kita tidak sabar, kita mudah bersungut-sungut, kita mudah mempersalahkan orang lain, satu dengan yang lain. Saudara, ketidaksabaran seringkali berakhir pada kemarahan yang besar dan tidak terkendali. Itu sebabnya seringkali kita mendengar ya, kalau orang meledak dalam kemarahan, biasanya alasannya apa? Kesabaran saya sudah habis gitu ya. Kesabaran saya sudah sampai batasnya gitu. Saudara, ketidaksabaran bukan hanya menghancurkan diri kita, menghancurkan orang lain juga. Ya, kita tentu sering membaca dan mendengar bukan kisah tragis orang tua kandung yang tega menghabisi anaknya sendiri loh. Ini bukan anak tiri, anak kandungnya sendiri yang masih kecil, yang masih bayi karena sang anak itu merengek-rengek dan tidak berhenti. Ketidaksabaran orang tua yang mengakibatkan mereka gelap mata, menghajar dan menyiksa anak yang masih kecil sampai tewas. Saudara, jadi jangan anggap enteng ketidaksabaran itu. Ini dosa yang fatal kalau saudara nekat memeliharanya. Saudara, mari sekarang kita masuk dalam bagian berikutnya.
Ya, kita sudah melihat alasan-alasan mengapa ketidaksabaran adalah dosa. Ya, sekarang saya masuk ke dalam bagian berikut. Kita mau melihat berdasarkan Yakobus pasal 5, ada 2 jenis ketidaksabaran. Ada 2 jenis ketidaksabaran. Yuk kita lihat. Ya, saudara, yang pertama, ya, ketidaksabaran terhadap kelemahan atau kesalahan orang lain. Ini yang pertama. Ya, ketidaksabaran terhadap kelemahan, kekurangan, ya, kesalahan orang lain. Itu yang tersirat di dalam ayat yang ke-9 kalau engkau baca. Ya, kita tidak sabar karena kelemahan orang lain, ya, karena kebodohan, kegagalan, kecerobohan orang lain, kekurangan orang lain. Suami yang gak sabar sama istrinya yang lambat, istri yang gak sabar sama suaminya yang tidak rapi, orang tua yang tidak sabar terhadap anaknya yang tidak disiplin, anak yang tidak sabar terhadap orang tua yang selalu bawel. Coba bilang sama diri sendiri, kayaknya saya kenal siapa orangnya gitu ya. Nah saudara, ini jenis ketidaksabaran yang pertama. Nah berdasarkan ini saya mau ajak kita lihat arti kesabaran. Jadi arti kesabaran juga ada 2 dalam Alkitab, khususnya dalam Yakobus pasal 5 ya. Ya, oke. Jadi berdasarkan jenis ketidaksabaran yang pertama, yuk kita sekarang lihat arti kesabaran yang pertama. Coba kita lihat, saudara, arti kesabaran yang pertama, saudara-saudara, itu dalam ayat yang ke-8. Ya, kesabaran di situ dalam bahasa Yunani memakai kata makrotumeo. Dari 2 kata, makro yang artinya besar atau panjang, tumeo yang artinya kemarahan. Jadi maksudnya gini saudara, ya. Kan kita tahu ya, kalau orang yang mudah marah itu, kita sering juluki dia sebagai orang yang punya sumbu pendek, betul ya? Ah, lu mah sumbu lu pendek lo, gampang marah gitu kan, ya kan? Nah, makrotumeo itu kebalikannya, sumbunya panjang. Nggak mudah marah, nggak mudah diprovokasi gitu loh maksudnya. Ya, dia nggak gampang marah, sabar dia tuh. Ya, sekalipun dia menghadapi kekurangan orang lain, kesalahan, kegagalan, kelemahan orang lain, dia nggak mudah meledak dalam kemarahan. Dia sabar, saudara. Sebaliknya, orang yang tidak sabar itu sangat mudah mengeluh, menggerutu, dan marah terhadap kekurangan orang lain. Nah, sampai di sini saudara, saya mau kasih satu catatan klarifikasi supaya saudara jangan menarik poin ini terlalu jauh dan malah jadi salah juga. Maksud saya begini, betul orang yang sabar itu tidak mudah marah terhadap kekurangan, kesalahan orang lain. Tapi, dengar, tapi ini huruf besar ya, tapi. Ya. Ada kalanya kita harus marah. Harus, khususnya ketika orang yang kita kasihi melakukan satu dosa, kesalahan yang besar. Harus marah, saudara. Menunjukkan saudara mengasihi dia. Ya, jadi aneh sekali, ya, kalau kita sebagai anak, kita tahu orang tua kita selingkuh, lalu kita bilang begini, ah sabar, sabar, orang sabar gitu ya, jangan marah. Gak boleh, saudara sebagai anak tahu orang tuamu berselingkuh, ya saudara harus tegur dia 4 mata. Papa, saya tahu papa punya wanita lain, tegur. Itu menunjukkan Anda mengasihi orang tuamu. Iya, ya, jadi saudara jangan sampai salah ya. Jangan saudara kutip khotbah saya nanti keliru nih, ya. Betul, sabar itu kita tidak mudah marah sama kekurangan, kesalahan orang lain. Tapi ada dosa-dosa yang besar, yang fatal, yang malah akan menghancurkan orang yang kita kasih. Kalau kita diam aja kita salah. Kita mesti menegur dia 4 mata di dalam kasih demi kebaikan dia. Ya, saya harap saudara tangkap klarifikasi saya ini. Mari kita lihat yang kedua. Ya, jenis ketidaksabaran yang kedua. Kalau yang pertama terhadap orang lain. Kalau yang kedua terhadap, kita lihat, keadaan buruk yang menimpa kita. Ya, keadaan buruk yang menimpa kita. Jadi ini gak ada hubungan sama orang lain, tapi ini benar-benar keadaan buruk yang kita hadapi. Mulai dari penundaan sampai penderitaan. Ya, jadi mulai dari penundaan sampai penderitaan. Oke? Misalnya saudara, kita mulai dari yang penundaan dulu nih, penundaan. Ya, contoh paling gampang di jalanan. Ya, kita sebetulnya mau ke gereja, kita sebetulnya mau meeting, gara-gara macet, jadi tertunda kan, ya kan, kita jadi terlambat. Nah ini kan keadaan yang bikin kita sebel kan. Nah ini ujian kesabaran saudara, penundaan. Ya saudara lapar mau makan, ya nyampe restoran udah pesan, nggak datang juga, itu kan penundaan. Ya kan, kesel kan.
Aduh, kok nggak datang-datang? Apalagi kalau kita lihat meja sebelah yang datang belakangan udah dapat duluan. Lebih enak lagi makanannya. Keselin kan? Nah, jadi itu penundaan. Ya. Tapi begini saudara, penundaan itu masih ringan ujiannya buat kesabaran kita. Yang lebih berat itu penderitaan. Itu yang dikatakan ayat 11 ketika menyebutkan kasus Ayub. Ayub itu contoh kesabaran dalam jenis yang kedua ini. Karena dia sabar dalam penderitaan yang menimpa dia. Ya, nanti saya akan bahas lagi tentang Ayub. Nah sekarang kita lihat yuk arti kesabaran kedua. Ya, jadi berdasarkan jenis ketidaksabaran kedua, saya ajak kita lihat arti kesabaran yang kedua. Yuk kita lihat. Ya, saudara segera siap-siap screenshot foto ya, ini tabelnya lengkap sekarang nih ya. Saudara, apa arti kesabaran yang kedua? Ya, dalam bahasa Yunani bukan hanya makrotumeo, tetapi di dalam ayat yang ke-11 ketika Ayub dikatakan sebagai orang yang tekun, kata ketekunan kesabaran di sini dalam bahasa aslinya adalah hupomone. Hupomone ya, ini adalah satu kata yang sering kali dipakai untuk menggambarkan seorang prajurit yang tidak meninggalkan pos jaganya walaupun musuh sudah menyerang dan mendekat. Jadi dia tetap stay. Dia enggak mundur. Dia nggak melarikan diri, dia nggak ngacek, nggak kabur. Ya, saudara-saudara, ini juga digunakan di dalam menggambarkan tumbuhan yang tetap hidup sekalipun di tanah yang gersang, kering. Ya, jadi tumbuhan itu tidak putus asa. Ya, dia tetap bertahan gitu, walaupun gersang. Itulah hupomone. Jadi artinya kesabaran yang kedua ini artinya kita tetap bertahan, kita tidak menyerah. Kita tidak putus asa sekalipun di tengah tekanan kehidupan yang besar. Itu arti kesabaran yang kedua. Persis seperti yang ditunjukkan oleh Ayub di tengah penderitaannya. Ya. Nah, saudara, kita sudah belajar 2 poin penting. Ya, sekarang kita masuk poin ketiga yang penting juga. Nggak kalah penting malah. Yaitu bagaimana sekarang kita belajar bersabar. Bagaimana kita belajar bersabar? Ini poin yang terakhir ya. Saya akan kasih saudara 4 hal ya untuk kita renungkan. Bagaimana kita belajar bersabar? Yang pertama saudara-saudara, mulai dari yang praktis dulu. Latihlah kesabaranmu, dimulai dalam perkara kecil. Ya. Coba saudara, siapa di sini yang mau jadi orang yang sabar? Angkat tangan dong. Ayo jujur. Nah, dengar ya. Kalau kita mau jadi orang yang punya karakter sabar, itu harus dimulai dari kejadian dan peristiwa kecil. Jadi itu harus dimulai dari awal, dari hal yang sederhana. Ya, enggak ujuk-ujuk dalam semalam kita jadi orang sabar. Enggak, kita harus mengenakan kesabaran tiap hari, kata Kolose 3:12. Kita harus memutuskan untuk sabar dalam setiap perkara kecil. Contohnya banyak loh, banyak ya. Paling gampang dalam jalan raya dah, di jalan raya ya. Jalan raya itu ujian kesabaran yang luar biasa. Kalau saudara bawa mobil, bawa motor gitu ya. Aduh, itu jalan raya itu ujian kesabaran loh. Saya pun sering gagal, jujur aja. Ya, saudara mari kita mulai dari itu. Nih, saya kasih contoh ya. Misalnya gini. Misalnya di jalan raya ya. Puasa klakson. Jangan mudah klakson. Klakson itu kalau ada sesuatu yang membahayakan orang lain atau diri kita, itu baru kita klakson. Boleh. Tapi jangan bentar-bentar klakson. Lampu merah baru jadi lampu hijau kita udah klakson gitu ya. Ya kan? Atau ada orang mau muter atau mau potong jalan kita padahal dia udah kasih sen, dia motongnya juga pelan-pelan gitu, klakson. Bang gitu. Jangan saudara, puasa klakson. Kecuali membahayakan. Oke, kecuali membahayakan. Misalnya orang tiba-tiba motong tanpa kasih sen, boleh kita klakson untuk kasih tahu dia, lu bahaya lo lakukan ini. Ya. Apalagi? Nih ya, ini contoh-contoh praktis ya. Kita juga bisa sengaja menempatkan diri kita pada posisi melambat atau menunggu. Misalnya ya, saat mengantri di supermarket, sengaja pilih antrian yang terpanjang. Belajar sabar. Atau kita persilahkan beberapa orang di belakang kita untuk maju duluan mendahului kita. Belajar sabar saudara. Dengar para suami, ya, jalan di samping istri. Ini saya terapkan loh, saya jujur ya, saya kalau lagi jalan-jalan sama mami saya ya, saya suka jalan di depan, mami saya di belakang.
Cuman setelah saya siapkan khotbah ini, saya jadi ditegur sama Tuhan gitu loh. Ya. Akhirnya saya mulai tuh belajar ya dalam minggu terakhir ini kalau saya jalan sama mami, ya saya ikutin, saya sebelahnya mami saya usahakan saya kecepatannya sama kayak jalannya mami saya gitu. Belajar sabar, ya. Saudara, ayat yang ke-9 mengingatkan kita juga untuk tidak bersungut-sungut atau saling mempersalahkan. Ini nasihat yang praktis untuk bagi mereka yang mau belajar kesabaran. Artinya begini, biasakan diri kita untuk tidak mudah mengeluh dalam hal-hal kecil. Karena kalau kita mengeluh, masalahnya belum tentu selesai, tapi kita malah kita makin jengkel, gitu loh. Ya. Dan orang yang mudah mengeluh itu akan mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Ya, akan menciptakan atmosfer negatif, toksik. Orang nggak suka sama orang yang suka mengeluh. Orang sebel sama orang yang suka mengeluh. Jadi jangan heran kalau saudara suka mengeluh, lantas saudara pelan-pelan kehilangan banyak sahabat. Ya. Yang kedua, kita lihat. Resep yang kedua, ya. Belajarlah memahami keadaan orang lain. Seringkali saat kita jengkel atau marah kepada seseorang, maka kita memiliki pandangan yang karikatural, yang sempit, atau yang satu dimensi tentang orang itu. Misalnya gini, si Tono memang pemalas, si Tini memang pelupa, si Joni memang pemarah, maaf kalau ada namanya saya sebut ya, si Jenny memang orangnya pelit. Jadi nggak peduli tuh si Tono S3, pokoknya gue nggak ingat S3-nya, pokoknya gue taunya si Tono pemalas gitu loh maksudnya. Itu namanya karikatural. Kita cuma fokus pada kesalahan, kekurangan dia. Kita tutup mata dengan kompleksitas orang itu yang sebetulnya begitu rupa, banyak sekali hal yang kita bisa lihat. Kita lupa bertanya mengapa dia melakukan kesalahan itu. Mengapa dia bisa begitu. Jangan-jangan gara-gara kita juga bukan? Saudara, kita harus memberi ruang di hati kita untuk belajar memahami apa yang terjadi pada orang lain. Yakobus 1 ayat 19 mengatakan setiap orang hendaklah cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan lebih lambat lagi untuk marah. Artinya saudara-saudara, kita harus menyediakan telinga dan hati kita sebelum kita ngomong marah, yuk dengerin dulu, yuk selami dulu, yuk pahami dulu, yuk empati dulu sama keadaan orang itu. Khususnya orang-orang yang kita kasihi. Saudara-saudara, ada sebuah kisah. Ada seorang ayah bersama anaknya yang masih bayi naik sebuah pesawat terbang. Pesawat terbang ya, perjalanan ini cukup jauh ya. Dan memakan waktu sampai belasan jam. Di dalam pesawat ini bayinya terus-menerus menangis kencang, ya. Dan sang ayah berusaha keras mendiamkan bayinya tersebut, tetapi tidak kunjung berhasil. Bayi itu tetap menangis, tetap menjerit. Sampai akhirnya beberapa penumpang mulai jengkel. Ya, gak lama kemudian beberapa penumpang berdiri dan berjalan ke kursi pria dan bayinya itu. Lalu mereka berkata begini, tangisan bayi Anda ini sangat mengganggu kami. Kami ingin istirahat dalam perjalanan pesawat yang panjang ini. Kami butuh ketenangan. Di mana sih istri Anda? Anda kelihatannya nggak becus mengurus bayimu. Kasih dong bayimu kepada ibunya. Ya. Nah, saudara-saudara, kemudian pria ini menjawab dengan nada yang lirih. Saya minta maaf bila anak saya terus-menerus menangis dan mengganggu kalian. Kalian betul, seharusnya istri saya yang menggendong bayi kami. Istri saya orangnya jauh lebih telaten daripada saya. Bayi saya biasanya langsung tenang dalam dekapan ibunya. Tetapi istri saya baru saja meninggal beberapa hari yang lalu karena kecelakaan di jalan raya. Sudah berhari-hari saya juga tidak sempat istirahat karena mengurus jenazah istri saya. Sekarang jenazah istri saya ada di kompartemen bawah pesawat ini di dalam peti mati. Karena saya memang sedang mengantar jenazah istri saya untuk dimakamkan di tempat kelahirannya sesuai permintaannya. Saat para penumpang mendengarkan penjelasan pria ini, mereka berubah sikap. Tiba-tiba seorang penumpang perempuan berkata, maafkan kami yang tidak sensitif. Kami tidak tahu cerita Anda. Mari,
saya bantu menjaga bayimu supaya kamu pun bisa beristirahat. Lalu penumpang lain pun juga menawarkan bantuan, bergiliran. Akhirnya para penumpang itu bergiliran menggendong, menjaga bayi tersebut, dan akhirnya mereka tiba di tempat tujuan. Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik kesalahan, kelemahan, kekurangan seseorang. Belajarlah untuk empati, belajarlah untuk menyelami, mengetahui lebih dulu kenapa dia bisa begitu. Barangkali setelah saudara tahu, itu akan mengubah hatimu. Yang ketiga, percayalah pada Allah, percayalah bahwa Allah bekerja dalam hidupmu. Ya, saudara, tadi di awal khotbah saya sudah singgung kaitan erat antara ketidaksabaran dengan ketidakpercayaan kepada Allah. Saudara, Yakobus pasal 5 memperlihatkan hubungan keduanya. Ya, kita membangun kesabaran di atas iman akan Allah yang peduli dan bahkan bekerja dalam seluruh hidup kita. Ya, sekali lagi saudara-saudara, kita membangun kesabaran di atas iman akan Allah yang peduli dan bahkan bekerja dalam seluruh hidup kita. Secara khusus ayat ke-7 memakai ilustrasi seorang petani. Ya, saudara, petani itu orang yang sangat sabar loh. Bayangkan ya, seorang petani ya bekerja dari awal, mulai mengolah tanah, menabur benih, dia tunggu benihnya keluar sampai menjadi tunas. Pas tunasnya muncul, pekerjaan belum beres, dia harus rawat tunas itu sampai akhirnya menjadi tumbuhan dewasa dan akhirnya menghasilkan buah. Dan itu prosesnya memakan waktu berbulan-bulan. Dibutuhkan kesabaran bagi seorang petani bertahan sampai akhir. Nah, apa hubungannya kesabaran seorang petani dengan iman kepada Allah? Ayo, apa hubungannya kesabaran seorang petani, karena ini kan ilustrasinya petani ya. Apa hubungannya kesabaran seorang petani dengan iman kepada Allah? Oh, kita harus melihat lebih dalam pada ilustrasi ini. Satu, buah yang dihasilkan atau buah yang dinantikan oleh petani itu kan tidak lain tidak bukan adalah pemberian Allah kepadanya, betul nggak? Hasil panen itu kan karena Allah yang membuatnya. Ya kan? Petani itu hanya bisa menggarap tanah, menabur benih, menyiram air, kasih pupuk. Tapi yang kasih pertumbuhan dan yang kasih buah siapa? Tuhan. Ya kan? Yang kedua, dalam ilustrasi ini juga disebutkan tentang hujan. Ya, hujan yang dibutuhkan oleh seorang petani. Jangan lupa ya, ini konteksnya wilayah Palestina nih, tidak sesubur Indonesia. Ya, jadi hujan itu sangat dibutuhkan oleh petani di sana. Yang nurunin hujan siapa? Dukun, pawang, Allah. Jadi petani ini harus punya iman, Allah yang akan kasih gua panen, Allah yang akan kasih gua hujan. Kalau petani ini nggak punya iman seperti itu, dia pasti nggak akan sabar menunggu. Harus ada iman. Saudara-saudara, ilustrasi petani ini mengingatkan kita, waktunya Allah belum tentu sama dengan waktunya kita, tetapi waktu Allah yang terbaik. Kalau petani itu nggak sabar, dia paksa, dia tarik-tarik tunasnya biar tambah panjang, yang jadi bukan tambah panjang, mati itu tunas. Ya kan? Saudara-saudara, petani itu harus sabar. Waktu Tuhan bukan waktu dia, tapi waktu Tuhan yang terbaik. Kita juga harus begitu. Agenda Tuhan dan agenda kita belum tentu sama, tapi agenda Tuhan yang terbaik. Saudara, sampai di sini, mari tanya pada diri sendiri. Apakah saudara sungguh percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita? Apakah waktu dan rencana Allah memang yang terbaik, sekalipun berbeda dengan waktu dan rencana kita? Apakah kita percaya Allah peduli dan akan menyediakan segala kebutuhan kita? Kalau sungguh-sungguh saudara percaya semua pertanyaan itu, saudara, engkau akan menjadi orang yang selangkah menjadi lebih sabar. Yang terakhir, saudara, apa resepnya supaya kita menjadi orang yang sabar? Renungkanlah kesabaran Allah demi atas dirimu. Saudara, seberapa sabar sih Allah kita? Jawab. Seberapa sabar Allah kita terhadap diri kita, terhadap Jimmy Setiawan? Saudara-saudara, Roma pasal 2 ayat 4 mengatakan jangan kita meremehkan kesabaran Allah. Karena Allah itu sangat sabar kepada kita.
Saudara, di ayat 10 dikatakan bahwa kita harus belajar keteladanan dari para nabi. Ayat 11 lebih spesifik lagi, kita harus belajar dari keteladanan Ayub. Tetapi saudara, di sini saya mau mengatakan, keteladanan teragung dari kesabaran bukanlah Ayub, melainkan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Ayub yang lebih baik. Jesus Christ is the better job. Tuhan Yesus jauh lebih sempurna dalam kesabarannya dibandingkan Ayub. Mengapa saya katakan begitu? Tuhan Yesus adalah manusia yang paling sempurna. Sekalipun Ayub digambarkan sebagai orang yang saleh, tetapi saya percaya Ayub juga masih orang yang punya cacat, yang masih melakukan dosa. Penderitaan yang dialami Yesus jauh lebih berat dibandingkan Ayub. Ya, saudara, selama Ayub menderita, Allah tidak pernah meninggalkan dia. Sedangkan Yesus di atas kayu salib mengalami dia ditinggalkan oleh Bapanya sendiri. Kemudian, Ayub tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Ya, dia tidak tahu. Percakapan iblis dan Tuhan di sorga, dia nggak tahu tuh. Pokoknya Ayub menderita, tapi Ayub nggak tahu. Yesus tahu mengapa dia menderita. Karena dia harus menebus manusia yang bobrok seperti saya dan Anda. Berikutnya, Yesus menjalani semuanya itu dengan kesabaran yang sempurna. Bandingkan dengan Ayub. Sekalipun Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan, tetapi Ayub pernah mengutuki dirinya di puncak penderitaan. Ayub pernah menyesal, mengapa sih gue dilahirkan kalau gue harus menderita seperti ini. Yesus tidak pernah sedikit pun menyesal saat menjalani penderitaannya, baik selama dia hidup maupun ketika dia harus menempuh jalan salib. Saudara-saudara, Yesus digantung di atas kayu salib, dia dipaku, diolok-olok, diludahi. Bila Yesus tidak sabar, maka dia akan segera mengirimkan batalion malaikat surga untuk menghabisi orang-orang itu. Bila Yesus tidak sabar, dia akan segera melepaskan diri dari kayu salib. Tetapi Yesus sabar sampai nafas terakhir demi saya, demi saudara yang tidak sabar itu. Dan bukan hanya itu, setelah kita menjadi anak Tuhan, kita masih terus-menerus gagal, bukan? Kita kembali pada dosa lama kita kembali melakukan kebiasaan buruk yang dulu kita sudah tinggalkan. Kita berulang-ulang mengecewakan Tuhan. Tetapi Yakobus pasal 5 ayat 11 mengatakan Allah Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Allah di dalam Kristus tidak pernah membuang kita. Saudara dengar baik-baik, saya akan tutup khotbah saya dengan beberapa kalimat terakhir. Kasih Allah kepada kita tidak mengenal kuota seperti handphone kita. Pepatah kesabaran ada batasnya tidak berlaku pada Allah. Allah Maha sabar terhadap saya dan engkau. Hanya dengan merenungkan kesabaran Allah atas diri kita ini, maka kita akan dimampukan untuk sabar terhadap orang lain. Itu sebabnya saya tutup dengan satu ayat terakhir. 2 Tesalonika 3 ayat 5. Saudara, saya akan baca, saudara hayati baik-baik. Kiranya Tuhan akan memimpin hatimu kepada kasih Allah dan kesabaran Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur karena kalau Engkau tidak sabar, maka kami pasti sudah habis. Karena kesabaran-Mu lah kami terus diberikan kesempatan untuk kembali dan bertobat kepada Tuhan. Kami seperti hamba di dalam perumpamaan-Mu ya Tuhan Yesus, yang diampuni oleh Sang Raja itu, walaupun kesalahan kami begitu besar. Tuhan, ajar kami supaya ketika kami sadar kami sudah diampuni, kami sadar kami sudah mengalami kesabaran Tuhan, kiranya itu pun kami boleh lakukan kepada orang lain. Kepada orang lain Tuhan. Kami boleh belajar sabar juga, walaupun tidak mudah. Belajar sabar, belajar tidak mudah marah, belajar mendengarkan, dan juga belajar sabar di dalam penderitaan seperti Kristus yang sabar sampai mati di atas kayu salib. Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan sendiri, itu sebabnya kami butuh Roh Kudus yang mengolah hati kami untuk kami menjadi orang yang lebih sabar. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami semua sudah berdoa, sama-sama orang percaya katakan, amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.